Siapa sangka sebuah gedung yang berada di kawasan padat penduduk kini menjadi momok sebagai tempat paling angker, bahkan telah menjadi urban legend di seputaran Bekasi. Menurut penuturan dari penjaga gedung, dahulu gedung ini dipakai sebagai pabrik, namun mengalami kebangkrutan sehingga pabrik harus ditutup. Karena mungkin persaingan bisnis ya, negara-negara luar ya kan. Akhirnya jadi karyawan semua ditinggal ke negara lain. Tahun 2008 terakhir tuh mangkraknya. Pada zaman di sini itu kantor sepatu, pabrik sepatu, karena bangkrut akhirnya terbengkalai lah tidak terjadi. Menurut cerita terdahulu, kawasan ini pernah menjadi saksi bisu atas tragedi kelam, di mana telah terjadi bentrokan antar warga yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa di gedung ini. Semenjak saat itu, berbagai fenomena gaib dan teror dari ulah makhluk tak kasat mata kerap diterima oleh penjaga gedung dan warga yang singgah di tempat ini. Terjadi gesekan, karena udah nggak tahan, ya udahlah terjadilah benturan di depan. Dahulu pernah ada yang menyewa gedung ini dan dijadikan sebagai tempat hiburan malam. Namun karena para pekerja dan pengunjung sering mengalami gangguan dari makhluk astral, penyewa gedung ini pun harus menutup usahanya. Dan semenjak saat itu tidak ada lagi aktivitas manusia di gedung terbengkalai ini. Sempet ada kafe, cuma kesurupan semua, karyawannya tutup. Area seputar gedung pun kini sudah berubah menjadi lahan parkir kendaraan. Beberapa supir pun sering istirahat di tempat ini. Tidak jarang dari mereka mengalami hal-hal aneh di gedung ini, dari mulai gangguan suara, kerasukan, bahkan sampai perwujudan sesosok wanita. Pernah diliatin sama cewek di dalam kabin. Setelah saya buka pintu, saya masuk, ceweknya nggak ada. Seperti supir yang di depan, itu mobil bisa digoyang-goyang. Tidak hanya itu, dari mitos yang beredar, seringkali para pengendara mengalami kecelakaan di depan gedung sehingga mengakibatkan beberapa korban jiwa berjatuhan. Tak ayal, setiap pengendara yang melintas harus membunyikan klakson sebanyak 3 kali sebagai permintaan izin untuk melewati tempat ini. Dengar sih, cuman saya nggak ngelakuin. Mungkin karena mitos di situ saya nggak lakuin, mungkin saya sering diganggu itu. Lantas, mampukah tim kali ini menguak misteri satu persatu atas apa yang terjadi selama ini? Atau ada fakta lain yang bisa diungkap dari gedung paling angker di kawasan Bekasi ini? Oke Kananda, ini dia gedungnya. Gedung yang bekas pabrik sepatu yang sudah terbengkalai dari tahun 2000-an awal, dan dibikin itu gedung ini tahun 90-an. Jadi tidak terlalu lama terbengkalai, dan memang lokasi gedung ini sendiri pun tepat di samping jalan raya Kananda. Jadi mungkin masih sangat amat terdengar ya suara-suara kendaraan. Nah, untuk gedung ini sendiri itu kan Anda, jadi memang kan aku tadi bilang kalau ini tutup pada tahun 2000-an awal. Tapi setelah itu sempat dibangun lagi menjadi tempat hiburan malam. Tapi tidak selang lama akhirnya tutup kembali dikarenakan banyaknya gangguan berupa, bisa aku bilang, kesurupan kan Anda di tempat ini. Kalau yang kan Anda sendiri lihat dari awal kita di bangunan ini. Kenapa kan Anda? Saat aku awal datang tuh kan Anda tiba-tiba langsung lari ke salah satu tempat yang itu tuh kayak melihat sesuatu, dan aku di situ aja tuh udah ngerasa nggak enak banget sih, kayak wah ini tempat kayak nggak beres gitu. Hei, siapa kan? Mana? Kan Anda, aduh, Mana? Yang mau kamu kasih? ada apa kan Anda? Jadi pada saat kita di atas, tiba-tiba saya ngelihat sosok cahaya yang dipegang begini. Kayak ngasih tahu ke saya, kayak dia kayak mau ngasih sesuatu ke saya. Jadi makanya saya lihat kayak gini, saya coba untuk kesini. Ikutin dia ya. Nah, di belakang kita ada apa kan Anda? ada sosok wanita, tapi dengan wujud
kepalanya sosok wanita, badannya itu kelabang. Hah? Sangat panjang sekali. Di sebelah mana Kananda? Ini kepalanya, badannya sampai melebihi sana. Melebihi Sampai itu. ke ujung sana? Iya. Jadi badannya itu badan kelabang, kepalanya ini adalah kepala wanita dan di tengah-tengah jidatnya dia ada kayak mustika. Ya, ratu ular karena kita ngelihat sekilas doang ya kan, karena ada cahayanya, matanya ada kayak ada berlian gitu di kepalanya. Mustika. Dan itu yang tadi Kananda lihat Iya, nyala-nyala makanya. itu. Pada saat saya nyampe ke sini saya bilang mana? Katanya kamu mau ngasih. Ternyata dia dengan senyum bengisnya, dia ngebohongi kita pas ya. Oke, tapi dia ini siapa Kananda? Memang penjaga di tempat ini kah? Atau dia Ya. malah sosok yang sangat amat mengganggu di tempat ini? Jadi gini, pas ya. Ini belakang kita yang dari belakang kita lewati itu adalah kubangan. Saat ini udah bisa kita lalui. Dulu itu banyak kubangan kayak sungai, bukan sungai, apa sih namanya, kayak kali ya. Iya. Genangan air genangan yang cukup nih. besar ya. Nah saat ini jadi begini, dia ini suka menempati wilayah ini. Perairan ini. Iya. Oke, terus? Nah, Pak, dia bilang saya suka mengganggu di depan jalan ini, Mas. Depan bangunan ini. Jadi, kalau yang saya tangkap ya, soal residunya adalah dia suka menyebabkan kecelakaan di depan bangunan ini. Oh, berarti sosok inilah penyebab seringnya terjadi kecelakaan Iya. di jalanan depan bangunan ini Kananda? Kalau di jalan sering dia, kadang-kadang dia tuh seperti orang melambai-lambaikan, jadi terjadi bentrokan motor. Oke, tapi kenapa emangnya Kananda? Memang dia butuh tumbal kah atau dia memiliki alasan lain? Jadi, di depan kita ini ada kali. Hah? Sebetulnya kali Malang kalau nggak salah ya. Nah, dia suka melintas pas ya. Suka melintas ke kali, habis itu ke kali sebelah sini. Kubangan di sini. Nah, pada saat dia kelindas, tidak lama itu kecelakaan lah yang Si pengemudinya. pengemudinya itu. Oh, berarti aku ngerti. Berarti jalanan persis di depan ini adalah lintasan dari sosok ini untuk menuju ke tempat Betul lainnya. banget, betul banget. Apa? Oke, tapi Kananda apakah sosok ini juga tahu soal banyaknya gangguan yang berasal di gedung Kananda? Dia bilang tahu. Dia tahu. Kemana kamu? Siapa sosok yang mengganggu di dalam gedung Kananda? Kemana Kananda? Kananda?